Halo semuanya, kali ini saya mau update perkembangan dari breeding minimalis di kandang lovebird yang saya lakukan di halaman rumah. Ya, ini mulai nampak hari pertama bertelur, satu butir telur mulai keluar. Jadi untuk murai itu biasanya bertelur sehari sekali, dan ini hari kedua bertelur ya teman-teman. Dan biasanya bertelur itu di pagi hari, jadi sekitar jam 6 sampai jam 9 itu biasanya murai bertelur. Ini hari kedua sudah nampak 2 butir telur. Dan kandang yang saya gunakan juga cuma kandang lovebird ya teman-teman, yang ukuran XL. Dan ini betina kedua yang saya siapkan untuk nanti poligami setelah si jantan dari kandang yang pertama. Jadi betina kedua sudah saya siapkan dan dijemur ya teman-teman, biar birahi dari si murai ini naik. Nah, ini penampakan di hari ketiga bertelur, dan kandang saya pindahkan ke tembok sebelahnya karena kemarin hujan. Akhirnya kandang saya angkat dan saya tempel di tembok sebelahnya. Dan ini penampakan telur ketiga di hari ketiga, dan si betina ini juga sudah mulai mengerami telurnya. Nah, ini adalah betina berikutnya, betina kedua yang saya siapkan. Jadi setelah si jantan dari kandang pertama dan si betina pertama sudah mulai mengeram, jantan saya ambil nanti dipindahkan ke kandang betina kedua ini. Dan ini nampak ada sedikit blorok ya teman-teman. Harapannya nanti barangkali semoga bisa keluar jackpot panda atau blorok seperti itu. Ya, betina kedua saya jemur, saya kasih pakan tinggi protein, jangkrik, ulet, dan juga kasih air buat mandi. Kemudian saya pindahkan ke jantannya ya. Ini saya lakukan di waktu senggang, ini pas maghrib. Jadi si pejantan saya pindahkan pakai kandang lovebird yang ukuran kecil, itu yang biasanya untuk breeding burung-burung finch. Jadi biarkan si jantan masuk dipancing dengan ulat atau jangkrik. Ini saya sedang baik, jadi saya biarkan si jantan masuk sendiri. Kadang saya juga agak sedikit kasar ya, tak semprot jantannya kemudian tak tangkap paksa. Tapi biarlah dia masuk sendiri, biar nggak stres nanti langsung kondisi gitu ya. Karena kalau untuk proses penangkapan jantan ditangkap pakai tangan langsung, ada beberapa pejantan yang stres seperti itu. Kalau pejantan ini cenderung bandel ya, ketika saya semprot ditangkap kemudian saya pindahkan kandang, biasanya ya udah biasa aja gitu. Tetapi banyak juga murai pejantan yang mudah stres ketika dipegang tangan langsung. Jadi untuk peternak murai itu tidak bisa mengeneralisir semua murai itu sama. Dalam artian kita harus mengetahui karakter masing-masing dari indukan, baik indukan jantan maupun betina. Contohnya ada jantan yang mudah kawin, jantan yang mudah jodoh, jantan yang karakter galak, kemudian jantan yang suka buang telur seperti itu.
Nah ini si pejantan sudah masuk ke kandang, akan saya pindahkan ke betina kedua. Dulu saya nggak suka sama pejantan ini karena suka buang telur, tetapi setelah saya pelajari karakternya, ternyata pejantan ini birahinya tinggi ya teman-teman. Jadi ketika dicampur dengan satu betina saja dan kemudian betina bertelur, dia cenderung birahinya cepat, akhirnya telur dibuang. Nah ini pejantan saya campurkan ke betina kedua dan langsung ngerayu ya, langsung masuk ke gelodok, mancing betina biar segera berumah tangga seperti itu. Cie. Jadi karakter pejantan seperti ini yang mudah ya, enak buat breeding, karena pejantan yang suka merayu itu bisa mempercepat keberhasilan dalam breeding murai. Ya pejantannya untuk pejantan yang siap itu biasanya mancing si betina untuk masuk ke gelodok dengan suara-suara lirih, kemudian suka naik turun masuk keluar ke gelodok, memancing si betina untuk untuk bereproduksi seperti itu. Dan ketika mencampur jantan dan betina, ketika selama tidak menghajar ya, ketika si jantan tidak menghajar, dalam artian kejar sekali dua kali nggak kena, nggak masalah, asal jangan sampai si jantan itu menghajar sampai betinanya stres seperti itu. Kalau masih ngejar-ngejar itu hal wajar, tetapi kalau sampai biasanya ada karakter jantan yang suka ngejar betina kemudian kakinya mencengkeram dan matuk-matuk betina sampai mati, ada karakter seperti itu. Tetapi selama percampuran contoh seperti ini, ngejar-ngejar tetapi kemudian diam, kemudian si betina masih bisa menghindar, itu biarkan saja, tidak masalah. Dan perlu dipantau ya teman-teman, kalau sudah si jantan ngejar itu keterlaluan baru disemprot. Jadi saran saya ketika mencampur murai itu kita menyiapkan sprayer, kemudian dikasih sampo, bisa sampo khusus burung, bisa juga sampo biasa. Tujuannya apa? Jadi untuk sampo ini, kalau misalnya sprayer itu cuma air biasa, ketika disemprotkan itu bulu murai itu cenderung kalis ya, dalam artian air yang ke burung itu nggak sampai membasahi gitu. Tapi kalau pakai sampo itu biasanya cepet basah kuyup. Jadi fungsinya sampo itu untuk mengerem pejantan yang terlalu galak dalam proses penjodohan. Nah, saya di kandang kedua ini pakai kandang lovebird yang jumbo. Jadi ini ukurannya yang meninggi ke atas ya, karena yang satunya udah
Itu biasanya ditandai dengan ketika berebut makanan itu si jantan cenderung mengalah. Kalau misalnya di wadah pakan di selanjutnya kesananya itu akan banyak masalah karena si burung ini akan terlalu sensitif. Ketika ada orang baru masuk, buang telur, kemudian pindah tempat, pindah atau dibeli orang, pindah ke tangan orang lain, di sana nggak produk seperti itu. Jadi kalau kita dari awal men-setting burung itu dengan kondisi apa adanya, maka insya Allah si murai akan bandel. Terima kasih.